Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Lestari dengan NIM 214101030014. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam syarat dan pengembangan paragraf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Cynthia Ayu Lestari, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Nak Maluna Kolan Sabila. Yang ketiga, Iqbal Habibi. Yang keempat, Muhammad Saiful Bahri. Dan yang kelima, Muzayyin. Baik, langsung saja. A. Macam-macam paragraf. Paragraf merupakan gabungan dari 3 hingga 7 kalimat yang berisi pikiran, gagasan, atau ide pokok. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena berisi satu gagasan dalam sebuah topik. Ada banyak jenis paragraf yang bisa kita pelajari di sini. Jenis paragraf dibagi berdasarkan tujuan dan letak kalimat utamanya. Jenis paragraf memiliki fungsi sendiri dalam sebuah tulisan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf menurut kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu merupakan jenis paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Bahri dengan NIM 214101030026. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 10. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-ciri dari paragraf narasi adalah ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadiannya. Nomor 2, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Jadi, paragraf ini bertujuan menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan objek yang digambarkan. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu objek kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Nomor 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Yang terakhir adalah paragraf persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf persuasi merupakan jenis paragraf yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu dengan keinginan penulisnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nak Maluna Kolan Sabila dengan NIM 214101030034. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembentukan paragraf.
B. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf adalah suatu paragraf yang dianggap bermutu dan efektif mengkomunikasikan gagasan yang didukungnya apabila paragraf itu lengkap. Artinya mengandung pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas. Di samping itu sama halnya dengan kalimat, paragraf harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain: Perkenalkan, nama saya Muzayyin dengan NIM 2 14 10 10 30009. Sini saya akan menjelaskan pola pengembangan paragraf. Dalam menyusun tulisan, pola pengembangan paragraf sangatlah penting. Pola pengembangan paragraf berguna untuk membuat tulisan lebih jelas serta lebih runtut. Menurut Munirah dalam buku Pengembangan Keterampilan Menulis Paragraf 2015, pola pengembangan paragraf bisa dilakukan melalui berbagai cara yang telah disesuaikan dengan sifat paragraf tersebut. Adapun macam-macam pola. 1. Pola pengembangan paragraf perbandingan. 2. Pola pengembangan paragraf sebab akibat. 3. Pola pengembangan paragraf contoh. 4. Pola pengembangan paragraf pengulangan. 5. Pola pengembangan paragraf definisi. 6. Pola pengembangan paragraf perincian. 7. Pola pengembangan paragraf pertanyaan. 8. Pola pengembangan paragraf ilustrasi. 9. Pola pengembangan paragraf kronologi. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.